Baik, berikut ini adalah bentuk-bentuk atau model-model interaksi antara dokter dengan pasien. Ya, ada 3 bentuk model interaksi antara dokter dan pasien, yaitu yang pertama model aktif pasif, kemudian model bimbingan kerjasama, dan model saling membantu. Ya, seperti apa definisinya masing-masing? Nah ini. Eh, Model-model hubungan itu tadi, sorry kita kembali ke sini ya, model-model ini tadi aktif pasif dengan kerjasama dan saling membantu ini bukan menjadi ada yang lebih baik satu daripada yang lainnya, tidak, tapi betul-betul ini disesuaikan dengan kebutuhan, ya disesuaikan dengan kondisi, ya untuk mendapatkan hasil perawatan yang seoptimal mungkin ya. Jadi ini bukan yang satu lebih baik dari yang lain, tidak, tapi disesuaikan dengan kasus dan disesuaikan dengan kondisinya. Oke, yang pertama model hubungan aktif pasif. Nah di sini dokter tentunya yang memiliki peran sebagai yang aktif, kemudian superior, ya, mempunyai kuasa penuh pada pasien. Sedangkan di sisi lain pasiennya akan bersifat pasif dan dia di sini hanya menjadi objek. Ya. Kemudian pada hubungan ini itu terjadi hubungan yang asimetri atau tidak setara antara dokter dan pasien. Kemudian interaksinya yang dibangun antara dokter dan pasiennya juga hanya sedikit. Nah, ini hubungan aktif pasif ini diperlukan atau paling cocok ya dilakukan pada beberapa kondisi, salah satunya pada kasus gawat ya. Pada kasus gawat tidak mungkin seorang dokter itu akan membuka diskusi dengan pasiennya itu uh, pada kondisi pasien membutuhkan pertolongan segera, ya tidak mungkin dokter memberikan tawaran atau memberikan alternatif-alternatif penawaran perawatan ya. Nah, hingga pada kasus-kasus tersebut tidak yang paling tepat adalah aktif pasif. Kemudian juga pada pasien anak. Pada pasien anak di usia-usia tertentu tidak mungkin juga kita berusaha untuk memberikan pengertian pada anak dengan terlalu detail. Ya. Oleh karena itu pada pasien anak usia-usia tertentu apalagi balita itu paling tepat dengan aktif pasif. Dan kemudian pada kasus-kasus beda. Berikutnya pada model hubungan bimbingan kerjasama. Nah, kalau hubungan bimbingan kerjasama ini hubungan yang lebih seimbang antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasiennya. Di mana di sini pasien sadar untuk patuh dan kasus-kasus yang bisa dilakukan dengan model ini adalah kasus yang kurang gawat, ya, kasus biasa tidak gawat. Nah, contohnya di situ ada infeksi akut atau ada penyakit menular, ya. Nah, di sini bisa dengan bimbingan kerjasama. Artinya ada pintu negosiasi, pintu diskusi antara dokter dengan pasien. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah model hubungan saling membantu atau mutual participation. Nah, di sini mutual participation ini antara dokter dan pasien itu mempunyai kedudukan yang setara, ya, simetris. Jadi saling bisa memberikan pertimbangan, ya, kemudian bisa saling bernegosiasi. Nah, tentunya untuk hal-hal seperti apa, kondisi-kondisi seperti apa yang bisa mutual participation, ya untuk penyakit-penyakit yang bersifat kronis, ya kronis, penyakit kronis itu penyakit yang menaun, nah, seperti contohnya sebenarnya diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus itu bisa penyakit yang punya jangka waktu yang lama, bisa 20 tahun atau bahkan lebih. Nah, dengan penyakit-penyakit kronis seperti ini, maka dokter tidak hubungan aktif pasif atau uh, hubungan bimbingan kerjasama itu bisa jadi kurang efektif juga. Yang paling efektif adalah tentunya tektok, ya, bertektok dengan pasien. Pasien maunya bagaimana, dokter memberikan alternatif, ya, kemudian negosiasi. Nah, ini hubungan mutual participation antara dokter dan pasien, ya. Nah, dalam interaksi antara dari dokter dengan pasien itu tadi tentunya hal utama yang
harus ada dan pasti terlibat adalah komunikasi. Ya, karena komunikasi antara dokter dan pasien yang baik itu akan menentukan patient compliance atau kepatuhan pasien terhadap tenaga kesehatan atau dokter. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan itu ada perhatian dari dokter, kemudian keluhan dari pasien, kemudian kondisi lingkungannya, mungkin juga kondisi sosial ekonomi. Nah, komunikasi ini tentunya adalah proses yang timbal balik ya bersinggungan antara dua pihak. Ketika pasien datang dan menyampaikan keluhan, maka pasien berperan sebagai pemberi informasi dan dokter sebagai penerima. Ketika dokter selesai mendiagnosis penyakit, kemudian memberikan pengobatan, maka dokter berperan sebagai pemberi informasi dan pasien sebagai penerima. Itu timbal balik. Pada waktu awal pasien datang, kemudian menyampaikan keluhan dan lain sebagainya, bercerita tentang keadaan sakitnya, maka dia adalah sender. Tapi begitu dia mengalami pengobatan, kemudian dokter menjelaskan dia adalah receiver. Ya, maka ini proses yang berlangsung timbal balik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara dokter dan pasien berarti bahwa komunikasi itu terjadi dengan jelas, berjalan dua arah tanpa pengurangan pesan antara yang diberikan dan diterima. Ya, ini sekarang kita sangat ditekankan untuk melakukan komunikasi dua arah dengan pasien. Ya, paradigmanya sudah berubah. Ya, jadi dulu memang ada paradigma bahwa pasien itu karena dia inferior, dia kurang, maka dosen yang mendominasi, dokter yang mendominasi. Tapi di saat ini hal tersebut tidak berlaku seperti itu, tapi harus ada komunikasi dua arah. Nah, hubungan dari dokter dan pasien sendiri bisa juga diakhiri. Nah, apa saja yang menjadi pengakhir dari hubungan antara dokter dan pasien? Yaitu tentunya yang pertama apabila pasien sembuh dari penyakitnya. Yang kedua apabila dokter mengundurkan diri. Kemudian pasien setuju dan pasien menjalankan dokter lain. Ya, selesai hubungan dokter pertamanya. Kemudian pengakhiran oleh pasien. Jadi dokter mengundurkan diri, pasien juga bisa mengakhiri kalau nggak mau lagi dengan dokter itu. Atau meninggalnya pasien atau meninggalnya dokter atau tidak mampu menjalani profesinya. Kemudian atau kewajiban dokter sudah selesai seperti yang ditentukan dalam kontrak, artinya perawatan sudah selesai, kesembuhan sudah didapatkan, ya. Nah itu maka selesai. Kalau pada kasus gawat darurat, maka kalau gawatnya itu sudah selesai, pasien sudah stabil, nah itu maka dokter di gawat darurat sudah selesai hubungannya dengan pasien tersebut. Atau bisa juga lewatnya jangka waktu, ya. Apabila kontrak antara pasien dengan dokter ini dibatasi oleh waktu. Nah, bisa. Kemudian atas persetujuan kedua belah pihak menyelesaikan hubungannya dalam hal hubungan terapeutik ini sudah bisa dilakukan. Baik adik-adik, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi perspektif sosiologis hubungan antara tenaga kesehatan dalam hal ini dokter atau dokter gigi dengan pasien. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa Anda pelajari untuk lengkapnya bekal Anda di topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Anda bisa menyampaikan nanti apabila ada hal yang kurang jelas atau perlu didiskusikan di media forum di Elok. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, dan selamat belajar.